Pria itu telah mengambang di laut selama sebulan. Hidup dari ikan yang masih hidup. Suatu hari, dia tidak bisa menahan diri lagi, mengalihkan pandangannya ke arah anak laki-lakinya yang ada di depannya. Tepat saat anak laki-lakinya diangkat oleh ayahnya yang memegang hewan itu. Kemudian ibunya mengangkat dayung dan membunuhnya, lalu melemparkannya menjadi makanan bagi hiu. Setelah itu, ketiganya melanjutkan mengapung di laut. Akhirnya, tepat sebelum mereka mati kelaparan, Sarah melihat benua di depannya. Dia pikir itu hanya hayalan. Namun setelah melihat dengan seksama, itu memang sebuah pulau. Dia sangat gembira. Perahu kecil dengan mudah merapat ke pantai. Sarah menggendong dua anaknya ke pulau. Hal pertama yang dia pikirkan adalah memberi mereka makan. Dia menggunakan alat pemotong kelapa, memberi anak-anak minum sedikit air kelapa untuk energi. Kemudian dia menggantungkan sehelai kain di cabang pohon. Kemudian dia membawa barang bawaan ke pantai. Dia menyusunnya menjadi pondok sederhana seperti ini. Selanjutnya, dia membawa anak-anak mencari air tawar. Tidak lama kemudian, mereka menemukan aliran air tawar yang jernih. Dia segera mengisi wadah dengan air. Kemudian, mereka melihat ada pisang, pepaya, bahkan singkong di sini. Ada makanan ini. Sarah benar-benar bisa merawat dua anaknya. Mereka tidak lagi kelaparan. Namun, cuaca di pulau ini sangat tidak menentu. Tak lama kemudian, hujan deras turun tanpa peringatan. Sarah segera membawa dua anaknya mencari perlindungan dari hujan. Barulah saat itu dia menyadari bahwa pondok yang dia bangun tidak berguna. Tanpa pilihan lain, dia menggunakan selimut untuk melindungi dua anaknya. Sementara dia berdiri di luar dan terkena hujan. Menunggu hujan reda, pondok mereka hancur tak berbekas. Sarah tahu dia harus membangun tempat perlindungan baru. Tiba-tiba, anak laki-laki itu berseru memanggil ibunya. Dia berbalik dan melihat, ada sebuah rumah kayu yang sudah ada. Dia segera masuk ke dalam. Dia dengan cepat melihat-lihat seluruh rumah. Meskipun tempat ini sudah usang, namun masih ada berbagai peralatan. Kemungkinan besar dibangun oleh penduduk pulau sebelumnya. Hanya perlu membersihkannya sedikit. Itu akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu, ayah, dan anak-anak. Beberapa waktu kemudian, Sarah telah belajar cara menangkap ikan sendiri. Membuat hidangan ikan panggang lezat untuk anak-anak. Dua anak itu juga memiliki banyak permainan yang menyenangkan di pulau. Menggoda kura-kura, menangkap cumi-cumi, mendengarkan lagu laut. Keluarga mereka hidup dengan sangat bebas dan mandiri. Dalam sekejap mata, dua anak itu telah tumbuh menjadi lebih besar, dan sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Mereka dapat mengejar babi hutan di hutan, berenang bersama di mata air. Hubungan antara dua saudara semakin erat setiap hari. Suatu hari, mereka memasukkan perahu ke batu bawah laut, untuk pergi memancing di laut. Tanpa disadari, mereka melihat tali lepas. Perahu kecil mereka terbawa ombak. Yang lebih menakutkan adalah ada seekor hiu mendekat. Mereka berdiri tegak di batu bawah laut, tidak berani bergerak. Sampai menjelang malam, adiknya yang cerdas menangkap seekor ikan besar. Dia melemparkannya ke laut sebagai umpan. Hiu mencium bau darah dan mendekat. Mereka baru-baru ini kembali dengan selamat. Siapa sangka, Sarah mengetahui kejadian itu dan sangat marah. Dia memperingatkan mereka untuk kembali ke rumah sebelum malam. Karena laut di malam hari sangat berbahaya. Suatu hari, hujan lebat di pulau. Rusak seluruh rumah mereka. Agar anak-anak tidak kehujanan, Sarah naik sendiri ke atap rumah untuk memperbaiki. Tidak disangka, dia jatuh sakit setelah insiden itu dan tidak bisa bangun lagi. Sebelum meninggal, dia berharap kedua saudara akan saling menyayangi dan membantu satu sama lain. Berani melanjutkan hidup, dan kemudian dia menyiapkan tempat tidur untuk dirinya sendiri di bawah pohon oak. Meskipun Richard adalah anak yang dia adopsi, dia telah memperlakukan dia seperti anak kandungnya sejak dulu. Ibu dan anak berpelukan satu kali terakhir. Setelah itu, kedua anak itu mengubur ibu mereka di sana. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, anak laki-laki Richard telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tinggi besar. Lily juga tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Mereka telah tinggal di pulau terpencil ini selama 20 tahun. Mencari telur emas adalah permainan favorit mereka. Agar kakaknya menang, Richard sengaja menyembunyikan telur emasnya. Lily bertanya di mana hadiah untuk pemenangnya. Dia pergi menyelam ke laut. Ketika dia kembali ke permukaan, dia memegang kerang. Dia membuka kerangnya, dan dia mengambil mutiara di dalamnya dan memberikannya kepada Lily. Ini adalah hadiah kemenangan. Lily melihat mutiara ini sangat indah. Jadi dia pulang dan membuat perhiasan untuk rambutnya. Richard diam-diam memandangnya dari luar. Melihat tubuh yang anggun miliknya. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pubertas. Tiba-tiba muncul perasaan aneh. Tubuhnya juga mengalami perubahan alami. Tapi dia tidak tahu apa itu. Untuk melepaskan perasaannya, dia mengambil papan selancar dan pergi mencari hiu sendirian. Bahkan ingin berenang bersaing dengan hiu itu. Raja Lautan. Dia dengan antusias menceritakan pemandangan itu kepada Lily. Ternyata, dia berkata bahwa dia terlihat bodoh seperti itu. Karena mereka tidak mungkin mengalahkan hiu itu dalam berenang. Percayaan diri Richard terguncang. Saat bertengkar, mereka berdua jatuh ke tanah. Udara tiba-tiba menjadi sangat aneh saat itu. Keesokan harinya, saat mereka bangun, Lily menemukan selimutnya penuh dengan darah. Dia panik. Dia pikir dia menderita penyakit aneh.
Lalu dia teringat ibunya pernah mengatakan, ini berarti bahwa dia telah menjadi seorang wanita. Terpikirkan itu, dia tersenyum tanpa sadar. Untuk menjaga jarak dari Richard, Lily mengusulkan bahwa mulai sekarang, mereka akan tidur terpisah. Namun, hubungan mereka malah semakin buruk. Mereka bahkan bertengkar setelah beberapa kata. Lily pergi ke makam ibunya untuk berbicara tentang kekhawatirannya. Richard bersembunyi di belakang dan mendengarkan diam-diam. Dia tidak tahan lagi dengan cara Richard melekat padanya seperti serangga. Mereka kembali bertengkar dengan keras. Richard marah dan pergi. Dia pergi sendirian ke sisi lain pulau. Ternyata dia masuk ke wilayah suku kanibal. Dia melihat sekelompok orang liar mendekatinya. Dia segera bersembunyi di belakang pohon. Dia mengoleskan lumpur ke tubuhnya dan berbaring di tanah. Pada malam hari, dia melihat sendiri. Suku kanibal mengadakan upacara. Pemandangan mengerikan membuatnya ketakutan. Dia segera melarikan diri. Baru pada pagi hari berikutnya, dia kembali. Pada saat itu juga, Lily khawatir dan mencarinya. Kamu baik-baik saja, aku senang sekarang. Aku berjanji tidak akan bertengkar lagi. Tidak pernah. Pada saat itu, mereka baru mengerti. Orang yang tersisa adalah orang yang paling mereka hargai. Di depan makam ibu, mereka memberikan cincin satu sama lain. Mereka resmi menikah di pulau terpencil ini. Selama beberapa bulan berikutnya, mereka tidak lagi bertengkar, tetapi hidup dengan bahagia dan manis. Hingga suatu hari,